Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamadzatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Teman hijrahku, teman terbaik, tempat terindah, apa kabar semuanya sore hari ini? Alhamdulillah, segala puji, puja dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan sore hari ini Allah masih melembutkan hati kita, meringankan langkah kita, memudahkan pertemuan kita. Dan tentu kita berharap kepada Allah bahwa pertemuan yang kita hadirkan sore hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mohon maaf, sungguh apapun yang kita temui dan kita dapatkan dalam kehidupan kita, hakikatnya karena izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak mengizinkan kita berjumpa sore hari ini, sekuat apapun kita mengusahakannya, sebesar apapun pengorbanannya, kalau Allah tidak mengizinkan, belum tentu kita bisa bertemu sore hari ini. Betul atau tidak? Ya. Jadi semua dalam hidup kita itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita hanyalah menjemput takdir yang sudah tertulis dari Lauhul Mahfuz sebelum kita lahir. Dan kita semua yang mengejarnya hari ini, menjemputnya hari ini, mengusahakannya hari ini adalah orang yang sangat beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hadirnya kita di majelis ilmu, mengorbankan waktu untuk meniti hari, menata waktu yang ada dalam mendapatkan ilmunya Allah, itu adalah ciri dan tanda kebaikan dalam kehidupan kita. Perhatikan hadis riwayat Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Man, barang siapa atau siapapun, yuridillahu, yang diinginkan oleh Allah. Perhatikan kalimatnya, siapapun yang diinginkan oleh Allah. Ahilman tanya, kalau Allah yang sudah ingin, pasti terjadi atau ada kemungkinan tidak terjadi? Tolong jawab yang kompak. Pasti terjadi atau ada kemungkinan tidak terjadi? Kalau Allah yang sudah ingin, kalau Allah yang sudah mau, pasti terjadi. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Setiap perkara, setiap urusan, jika Allah yang sudah ingin, jika Allah yang sudah mau, maka Allah tinggal katakan kun fayakun, jadi maka jadilah. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah, bihi, terhadap orang itu, khairan, kebaikan dalam hidupnya, maka perhatikan kalimat ini, yufaqihu fiddin, ciri yang melekat yang Allah hadirkan kepadanya, diantaranya adalah yufaqihu fiddin. Allah akan berikan kemampuan kepada mereka untuk memahami ilmu agamanya. Jadi kalau ada di antara teman-teman sekalian, sore hari ini, hadir ke tempat ini, dengan niat serius, tulus karena Allah, ingin menuntut ilmunya Allah, ingin mendekat taat kepada Allah, maka tolong catat baik-baik, teman-teman sedang diinginkan oleh Allah mendapatkan kebaikan dalam hidup. Teman-teman sedang diinginkan oleh Allah mendapatkan kebaikan dalam hidup.
Apa di antara kebaikannya Ahilman? Disebutkan dalam keterangan yang lain. Kata Nabi SAW, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang memudahkan langkah kakinya untuk bisa mendapatkan jalan ilmu, maka Allah akan mudahkan untuknya jalan mendapatkan surganya. Itu jaminan pertama. Jadi kalau teman-teman semua ingin mendapatkan surga, sebelum surga yang sebenarnya, salah satunya adalah hadir di majlis ilmu. Hadir di majlis ta'lim, hadir di majlis kajian. Karena majlis ilmu ini adalah raudhah min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga. Jadi Masya Allah, ini kan kelihatan dari wajahnya ya, calon ahli surga semua. Jangan amin dulu karena baru bilang calon. Calon tuh banyak yang gak jadi biasanya ya. Jadi kita ini semua sedang diberikan kabar gembira karena kita memudahkan langkah untuk bisa mendapatkan jalan ilmu. Tapi nggak sampai di situ, lanjutkan hadisnya. Jadi baru berangkat saja, baru niat saja, baru melangkah saja, teman-teman sudah mendapatkan jaminan kebaikan dari Allah berupa surganya. Bagaimana untuk mereka yang sudah berkumpul seperti ini? Maka hadisnya dilanjutkan, wa majtama'a, dan adapun yang berkumpul, qaumun, satu kaum, fi baitin min buyutillah, di rumah di antara rumah-rumahnya Allah. Apa yang mereka lakukan? Yatsluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum. Mereka mengkaji kitab Allah, kemudian mereka mempelajarinya. Ya, ada gurunya, ada ilmu yang dipelajarinya, ada kitab yang dibukanya, ada pembahasan yang dibahasnya. Jadi teman-teman fokus ngajinya hanya untuk itu. Jadi hilangkan niat-niat yang mohon maaf barangkali terselip niat-niat lain selain dua hal itu. Misal, ada yang niat datang ke kajian teman hijrah nyari jodoh, ada? Ada nggak? Kalau ada juga nggak apa-apa gitu ya. Ya, kalau ada misalnya ya, mohon maaf, iki itu semua. Kalau ada di antara teman-teman yang datang ke sini gara-gara kepaksa diajak sama temannya. Kajian atuh mau kajian, nggak mau. Kamu mah nggak solid sama aku, ku aing temenan cenah. Jadi ayah kepaksa nah gitu. Kadang-kadang boleh jadi yang menentukan ngaji atau tidaknya tergantung temennya. Jadi kalau temennya ngaji, dia ngaji. Kalau temennya nggak ngaji, dia nggak ngaji. Kamu kenapa tadi nggak ngaji? Ya kan kamu nggak ngaji. Emang apa? Tempat yakni rumahnya Allah, maka setidaknya ada 4 kepastian dunia yang akan teman-teman dapatkan. Yang pertama, nazalah alaihi sakinah. Allah akan turunkan ketenangan dalam hati mereka. Ini kan dari wajahnya kelihatannya wajah-wajah yang haus kasih sayang kelihatan. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita ingin mendapatkan ketenangan yang sangat luar biasa, tidak usah mencari obat penenang, tidak usah mencari tempat yang menenangkan lebih daripada hadir di majlis ilmu. Teman-teman kalau lagi stres, lagi gelisah, udah datang aja ke majlis ilmu. Duduk aja. Diam, duduk, dengerin, ambil posisi paling pojok. Insya Allah tibra sare. Coba perhatikan ya, kadang ada yang bercanda katanya. Kalau yang ikhwan, antum gak bisa tidur di rumah, datang aja sholat Jumat ke masjid. Biasanya tiba-tiba sare wehnya. Kabablasan, ngesalam masih kene didinya kene. Aya kejadian kemari kan, waktu sholat Idul Fitri, aya. Nges bubar kemana kene sare kene didinya gitu. Karena memang tempat yang bisa menenangkan, mendamaikan, memberikan ketentraman. Dan di antara tempat yang boleh jadi Ahilman bersama dengan teman hijrah menghadirkan solusi ketenangan selama ini buat teman-teman hadir di kajian teman hijrah. Duduk saja, diam saja, dengarkan saja, maka insya Allah setidaknya
pas lagi ngaji tenang. Balik dari ngaji inget deui tenan naon. Minimal sedikitnya kita mendapatkan ketenangan ketika lagi ngaji itu. Maka ini sapaan Ahilman pertama untuk teman-teman yang sore ini sedang gelisah. Ada yang sedang gelisah hatinya? Ada? Ada yang hatinya sedang galau meracau sore ini ada? Nu mana jelemana? Aya. Yang mana orangnya tuh? Ada yang sore ini keadaannya sedang ditinggal pergi ada? Atau pernah ditinggal pergi oleh orang yang dicintai dalam hidupnya ada? Ditinggal nikah ada? Ditinggal meninggal ada? Mau ikut sama yang meninggal? Enggak ya. Oke. Jadi ketenangan itu bisa didapatkan di majelis ilmu, itu jaminan yang pertama. Yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Kata Nabi, Allah akan tanamkan rahmah, kasih sayang kepada kita. Teman-teman sekalian, perhatikan baik-baik ya. Di antara nikmat yang jarang kita syukuri, yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat untuk bisa menghadirkan amal soleh dan kebaikan selama kita hidup. Coba Ahilman tanya, hari ini teman-teman hadir di kajian teman hijrah, nikmat atau bukan? Rahmat Allah atau bukan? Kasih sayang Allah atau bukan? Demi Allah, ini kasih sayang Allah yang tidak terkira harganya. Jadi teman-teman sekalian, ciri di antara Allah kalau sedang mencintai hambanya, salah satunya adalah Allah memberikan kemudahan kepada hambanya itu untuk bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, bangun di sepertiga malam, kemudian bisa sholat tahajud di sepertiga malam itu, maka teman-teman sedang disayang oleh Allah. Karena ada di antara kita mohon maaf, sepertiga malam bangun, tapi hati tidak terdorong untuk sholat tahajud, ada nggak? Bangun sih, setelah itu ke kamar mandi, habis itu bobok deui, sare deui, tidur lagi. Padahal ada waktu untuk tahajud gitu. Maka kesempatan itu teman-teman hilangkan begitu saja. Padahal kalau teman-teman bisa tahajud di malam itu, padahal sudah bangun, maka teman-teman sedang disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman mendengarkan azan berkumandang. Kemudian kita dimudahkan untuk menunaikan sholat ketika azan berkumandang. Mudah sekali langkah kita untuk sholat. Maka teman-teman sedang mendapatkan kasih sayang Allah yang luar biasa. Teman-teman pernah berbuat dosa, pernah berbuat maksiat, kemudian teman-teman diberikan kesempatan taubat, fursatu taubat. Teman-teman minta ampun sama Allah, bahkan bisa menangis, meneteskan air mata, merengek di hadapan Allah. Maka kalau sudah bisa seperti itu, teman-teman sedang dicintai oleh Allah. Allah sedang sayang sama teman-teman semua. Memang jam segini ada bunyi begitu, jadi siap-siapnya biasa. Jadi teman-teman sekalian, nih hari ini teman-teman ini datang ke sini bukan karena apa-apa alasan yang lainnya, tapi karena Allah sayang sama kita. Allah sayang sama kita. Coba teman-teman tanya, dari sekian banyak orang, kenapa ada teman-teman hari ini di sini? Pernah nggak teman-teman nanya begini? Nah, hanya orang teh di dieu. Pernah nggak? Coba Sabtu sore, ada nggak yang hari ini baru pertama kali datang? Ada nggak? Baru pertama kali kajian ada? Coba angkat tangannya. Ya Allah, kamana wae atuh ece? Maknya kerek datang ti ayeuna geus sabaraha tahun di dieu teh. Masya Allah teman-teman sekalian, ini yang baru datang nih ya. Yang baru datang, coba renungi, pikirkan, pahami, lihat diri kita. Yang biasanya mungkin mohon maaf, Sabtu sore kita ada di tempat lain, tapi sore ini ada di Masjid Alumni IPB. Di kajian ini. Kemudian teman-teman mikir, ya Rob, kok hamba bisa di sini? Coba. Why always me gitunya. Kenapa orang aya di dia? Coba campak pipi bisi mimpi. Itu benar kita teh di sini. Kita ada di sini. Allahu Akbar. Berarti Allah sayang sama kita. Allah sayang sama kita. Mungkin ada di antara teman-teman yang nanya begini, Hilman, nah hanya aku teh baru sekarang ke sini, kenapa nggak dari dulu? Karena boleh jadi teman-teman baru menjemput hidayahnya saat ini.
Taunya mungkin udah lama gitu. Ada nggak yang sudah taunya udah lama tapi baru sekarang ke sini? Ada nggak? Udah tahu lama Ahilman, tapi kenapa baru sekarang ke sini? Allahu Akbar, catat baik-baik. Allah sedang sayang sama teman-teman semua. Kalau Allah sudah sayang sama kita, ambil sayang itu, peluk kasih sayang itu, pegang erat-erat, jaga baik-baik. Karena belum tentu kita bisa mendapatkan kesempatan yang sama di waktu yang akan datang. Dan hari ini teman-teman duduk di sini karena Allah sayang sama kita. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Yang ketiga, wa khaffathumul malaikah. Orang yang hadir di majlis ilmu itu akan ada malaikat yang berhimpun bersama dengan mereka. Mungkin hari ini yang hadir sekitar 500-an orang misalnya, atas dan bawah gitu. Tapi mohon maaf, malaikat yang hadir jauh lebih banyak dibanding kita yang hadir. Maka teman-teman sekalian, kalau sedang ngaji begini, biasakan berucap yang baik-baik, biasakan berprasangka yang baik-baik, biasakan berpikir yang baik-baik, karena malaikat mencatat apa yang kita ucapkan ketika majlis ilmu ini. Sok berprasangka baik. Kalau ada yang sedang patah hati, teman-teman berbisik di hatinya, ya Allah, mudah-mudahan selepas dari ini Engkau berikan kekuatan kepada hamba agar hati ini tak lagi patah, tapi hati ini bisa kuat menghadapi apapun yang menimpa diri hamba. Gitu. Jangan nyinyir, jangan julid. Karena kadang-kadang pas ngaji teh kita mah suka sibuk ngurusin penampilan orang lain. Ngelihat ke kiri, mereka mananya itu teh ngaji teh. Semenor gitu. Diomongkan, diliatin. Makanya kan teman-teman nih kalau ngaji ya, ini Ahilman kasih tahu nih. Kalau teman-teman taklim, biasakan jangan duduk di samping orang yang kenal sama kita. Ngobrol. Halo, betul tuh? Jadi kalau ngaji teh cari orang-orang yang kita nggak kenal, bete ngobrol. Ahilman pernah nanya, kenapa sih kamu teh kalau ngaji kudu sama dia? Nya, kalau sama si eta mah resep. Resep nanaon, aya we nu diomongkeun teh gitu. Kadang-kadang orangnya nggak datang, ya. Misalnya dia terlambat gitu. Kita sudah ngetek pakai tas. Ada orang yang mau duduk di sana, kosong nggak? Padahal kan boleh jadi itu kesempatan buat kenal dengan yang lain. Nah sih teman-teman teh kalau ngaji kudu sama orang yang kenal. Nah biasa nama sok sibuk ngobrol, temerhatikan apa yang disampaikan. Ngobrol, naon we nu diomongkeun. Lihat. Baris kedua jarum jam 9. Lihat. Naon gitu. Tinggal di bajuna. Naon kotak-kotak. Apa tuh eta teh naon? Naon taplak meja. Mungkin. Jangan merasa da Ahilman teh ngomong ke mana-mana. Nya. Tuh lihat. Yang baris kedua jarum jam 2. Bajuna kembang-kembang. Apa tuh naon eta teh? Naon kitu hordeng. Dipake. Oh diomongkeun. Nges beres ngomongkeun jamaah, kemudian ngomongkeun saha? Ustad biasa nama. Tingali Ustad Hilman. Kenapa? Gemukan sekarang banyak. Diomongkeun. Jadi selama ngaji teh, Masya Allah. Ngomongkeun batur, nges beres diomongkeun langsung janjian. Nanti jadi kan ngabaso. Ngaji teh can beres. Nges janjian ngabaso. Ada nggak di sini yang begitu? Nu mana jelemana? Ngaji teh belum selesai. Eta teh di Bantarjati aya baso nu enak. Naon? Susupan. Jadi nggak kita teh ke sana. Ngaji belum selesai, baru jam 5 kita mulai. Tapi udah sibuk ngomongin hal-hal lain. Nah kudu nama, pas lagi ngaji teh sibuk dengan hal-hal yang baik. Karena malaikat mencatat kebaikan itu. Wa khaffathumul malaika. Dan yang terakhir, wa dzakarahumullahu fiman indah. Allah menyebutkan nama-nama orang yang mengaji seperti ini. Teman-teman sekalian, teman-teman sedang dibanggakan oleh Allah.
Teman-teman sedang dikenal oleh Allah karena teman-teman hadir di majelis ilmu. Maka pesan dari Ahilman, siapapun yang mengisinya, siapapun ustadznya, selama teman-teman memiliki keluangan waktu untuk belajar majelis ilmu, maka hadirlah di situ. Karena percayalah ada kebaikan yang bisa teman-teman dapatkan. Doa Ahilman sama, mudah-mudahan kita berteman di dunia dan kelak kita berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, sore ini kita akan melanjutkan pembahasan bagaimana agar kita bisa punya sikap terbaik ketika harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Dua pekan lalu kita membahas tentang judul bukan diriku. Karena harapan-harapan yang kita sedang inginkan boleh jadi malah kemudian diambil oleh orang lain. Sehingga bukan kita yang memilikinya. Sore ini kita bicara satu judul setelah apa? Setelah kau pergi. Mengapa judul ini menjadi relate untuk kita bahas? Karena boleh jadi ada di antara teman-teman yang hidupnya terbebani oleh seseorang yang pernah hinggap di hati kita, kemudian dia pergi meninggalkan kita. Ada nggak yang kayak begitu? Kepikiran sampai sekarang, ada nggak? Membuat resah sampai sekarang, ada nggak? Atau teman-teman punya pekerjaan, tapi karena pandemi misalnya, teman-teman harus di PHK, harus dirumahkan, harus resign, dan teman-teman tidak punya pekerjaan itu, lantas kemudian dia pergi meninggalkan kita. Ada nggak yang seperti itu? Nah, bagaimana sikap terbaik untuk bisa belajar menghadapi harapan yang tak kunjung menjadi kenyataan? Di sebelumnya Ahilman sudah bahas. Sikap yang harus teman-teman hadirkan adalah sikap ridho. Sikap menerima terhadap sesuatu yang Allah hadirkan kepada kita. Ya. Sikap ridho ini penting. Ridho menerima apa yang Allah berikan kepada kita dan kemudian kita ikhlas untuk memberi yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman harus percaya bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan kita itu sudah diatur dengan skenario terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sikapnya apa? Sikapnya ridho. Ridho menerima sesuatu, kemudian kita ikhlas memberikan sesuatu itu. Makanya ada perbedaan antara ridho dengan ikhlas kan? Ridho itu saat menerima, ikhlas itu saat memberi, saat melakukan sesuatu. Yang semuanya ditujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ahilman, bagaimana caranya agar kita bisa ridho dengan segala ketentuan Allah? Kemarin kita bahas, yang pertama caranya adalah belajar untuk selalu berprasangka baik kepada Allah. Untuk husnuzon kepada Allah. Bagaimana caranya husnuzon kepada Allah? Belajar memahami bahwa apa yang Allah hadirkan kepada kita itu yang terbaik dalam kacamata Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Baqarah ayat 216. Di pertengahan ayat sampai ujungnya. Apa kata Allah? Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah lebih mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahuinya. Teman-teman sekalian, rumus agar kita bisa berprasangka baik kepada Allah, berfikirlah, yakinlah, Allah lebih tahu mana yang terbaik untuk kita. Sedangkan kita tidak tahu mana yang terbaik untuk kita. Jangan dibalik, jangan dibalik.
Kita ini kadang-kadang suka merasa begini, suka ngerasa mikirnya kita tuh lebih baik dibanding Allah, padahal enggak begitu. Allah selalu punya skenario terbaik, sedangkan kita nggak tahu apa-apa. Ada orang yang pernah hinggap di hati kita, pernah membersamai kita, kemudian pergi meninggalkan kita. Dalam kacamata kita, mungkin itu sesuatu yang tidak baik. Kita sedih, kita gelisah, ditinggal oleh dia. Shh, kita lupa. Boleh jadi, kenapa Allah memisahkan kita dengan orang yang kita cintai itu? Karena Allah tahu, kalau kita memaksakan diri dengan orang itu, kita akan mendapatkan sesuatu yang mungkin menyakiti kita di waktu yang akan datang. Kemudian Allah mengambil orang itu, menjauhkan dari kita. Boleh jadi sakit di awal ini, gak masalah. Daripada teman-teman sakit di waktu yang akan datang. Itu berfikirnya yang senantiasa berprasangka baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada hikmah terbaik yang Allah titipkan. Karena Allah Maha tahu, kita nggak tahu apa-apa. Ahilman, aku teh kenapa ya? Udah usia 30 tahun, tapi belum nikah juga. Ada? Ada nggak? Saya pulang kalau gitu ya. Jarang pekia iya teh. Ada nggak? Ada nggak teman-teman yang kemudian, nanya aku teh, udah usia segini tapi kok belum dapat jodohnya. Ada nggak yang mikir kayak gitu? Oke, teman-teman, mulai sore ini stop, berhenti untuk berpikir seperti itu, ganti kalimatnya. Boleh jadi jodohku belum datang karena Allah masih memberikan waktu kepadaku untuk lebih banyak berbakti kepada orang tuaku. Jelas? Catat buat alasan Idul Fitri tahun depan itu. Jadi lemin orang ditanya deui iraha kawin tah eta jawabanana. Kapan kamu nikah? Allah sedang memberikan waktu lebih banyak untukku agar bisa berbakti kepada orang tua. Teman-teman ikhwan, teman seangkatan antum udah nikah semua, antum belum. Kenapa? Mikir atuh lain ngahulang gitu. Kenapa? Ganti kalimatnya, jangan tanya kenapa. Ya Allah, kenaon? Kenapa? Teman seangkatan aku sudah nikah semua. Aku teh memangnya kurang ganteng ya Allah. Gitu. Boleh jadi, nih ganti kalimatnya. Oh ya Allah, mungkin aku di antara teman-teman seangkatanku belum menikah karena Allah masih memberikan waktu kepadaku untuk bekerja lebih keras agar kemudian level calon kita itu meningkat tergantung rekening kita nantinya. Benar. Teman-teman, ya. Kegantengan kita itu tidak akan punya nilai kalau rekening kita kosong. Betul nggak akhwat? Tuh, betul nggak? Jadi cari alasannya. Boleh jadi Allah memberikan waktu agar saya kerja keras, bisnis, usaha, banting tulang. Barangkali biar karirnya mapan dulu, biar punya jabatan dulu, biar jadi pegawai tetap dulu. Ini. Jadi ada hikmah, ada prasangka baik yang teman-teman pikirkan dari kejadian yang menimpa kita. Karena Allah Maha tahu, sedangkan kita tidak tahu apa-apa. Dan prasangka baik ini sangat penting. Karena kata Allah dalam hadis kursi, Ana inda dzonni abdi bi. Kata Allah, sampaikan kepada manusia, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Jadi apa yang hambaku pikirkan, apa yang hambaku pahami, apa yang hambaku itu yakini, itulah yang akan aku berikan keyakinan kepada dirinya. Maka Ahilman gak mau anak-anak teman hijrah, teman-teman Ahilman, sahabat Ahilman, punya kacamata pesimis dalam hidup, gak mau. Tinggalkan itu jauh-jauh. Carilah alasan-alasan baik dari segala sesuatu yang terjadi karena ada kebaikan yang sedang Allah siapkan kepada kita kalau kita punya prasangka yang baik. Orang sudah 5 tahun dekat sama kita, kemudian dia pergi meninggalkan kita. Udah, nangis cukup sehari, 2 hari, 3 hari. Sisanya senyum lagi, buka mata, buka hati, jalan lagi, berangkat lagi, tatap dunia. Ada kebahagiaan yang jauh lebih besar daripada kesedihan yang teman-teman lalui di kemarin. Lihat filosofi mobil, kaca mobil. Kaca mobil itu mengapa kaca bagian depan lebih besar daripada kaca spion bagian samping?
Kenapa coba? Tanyakan ke bengkel kunaon coba. Jawabannya, kalau kita mau menarik filosofi kehidupan, kaca mobil bagian depan itu lebih besar karena fungsinya untuk melihat ke depan. Kaca spion bagian samping lebih kecil karena fungsinya untuk bisa melihat ke belakang. Artinya, apa yang sedang disiapkan di waktu depan, di waktu yang akan datang, boleh jadi lebih besar daripada apa yang sudah terjadi di waktu kemarin. Kalau teman-teman mau ngelihat ke belakang, cukup sekali-kali aja lihat ke belakang. Karena kalau ngelihat terus, parkir. Kalau parkir berarti apa? Berhenti. Kalau teman-teman berhenti berarti teman-teman nggak maju. Mending kalau dapat parkirannya Valley enak. Lamun menang parkiran orang di dia di tuh di Cianjur. Orang ngaji di dia parkiran di Cianjur jauh. Jangan kelamaan parkir. Jangan kelamaan, naon bahasa orang banyak. Jangan kelamaan untuk down, murung, jangan. Bangkit lagi, jalan lagi, berangkat lagi, tegakkan lagi. Karena di depan itu ada orang yang barangkali lebih baik daripada dia yang pergi meninggalkan kita. Nges, nu kamari mah, nges, 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 nges. Ulah dibuka-buka deui, ieu mah dibuka deui Instagramna, di stalking deui. Nges. Dia udah bulan madu sama istrina sama suamina, orang masih kena melong. Ih. Stroke. Tidak. Lihat dia bikin story, nangis. Harusnya aku yang nges liar. Nges, tutup, buka lembaran baru, kalau bisa diblok, blok aja. Kalau bisa diblok, blok aja. Tapi kan akhirnya jadi mutusin silaturahim, bukan mutusin silaturahim. Kalau dengan melihat dia, menggores hati kita, lebih baik teman-teman menutup komunikasi dengan dia, agar bisa lebih kuat kita menerima kenyataan yang kita terima itu. Catat status hari ini itu. Kalau udah kuat, accept lagi, temenan lagi. Tapi di awal kalau bisa blok ya blok aja, tutup aja. Daripada teman-teman lihat dia sedikit, ngucur, cipanon. Ayo atuh ngaji deui. Kunaon? Pokoknya mah aku mah gak mau kenal sama laki-laki. Di mataku laki-laki semua sama. Nya atuh di mana molongna laki-laki eta hungkul. Jadi semuanya sama. Udah tutup lembaran itu, buka lembaran baru. Husnuzon sama Allah. Allah sedang siapkan orang lain yang jauh lebih baik bagi kita dalam kehidupan kita. Dah. Nangis boleh, tapi jangan kelamaan. Naon mahal obat mata. Curik wae. Dah, tutup, dah. Nah, itu prasangka baik namanya. Nah, yang kedua, sikapnya adalah teman-teman belajar ridho dengan cara pahami, yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan sesuatu kepada kita sesuai dengan takaran dan ukuran terbaik untuk kita. Allah tidak akan mungkin menguji kita melebihi batas kemampuan kita. Boleh jadi kalau teman-teman memaksakan diri untuk menerima dan untuk menginginkan takdir yang gak jadi itu, boleh jadi ada beban yang akan besar bagi teman-teman, sehingga teman-teman gak akan bisa siap menanggung itu semua. Jadi Allah pilihkan sesuatu, Allah pilihkan seseorang yang jauh lebih baik dengan takaran kemampuan teman-teman. Allah selalu memberi kepada kita sesuai dengan kebutuhan dan kepantasan kita, bukan sesuai dengan keinginan kita. Kita inginnya A, tapi kapasitas kita sebenarnya nggak bisa dengan si A. Boleh jadi Allah hempaskan kita dengan si A, Allah pertemukan kita dengan si B, karena kalau teman-teman maksain dengan si A, ada sesuatu yang boleh jadi tidak akan baik dalam kehidupan kita. Allah temukan kita dengan si B, karena si B ini sesuatu yang lebih sama dengan kita. Sampai pada akhirnya Allah berikan beban dalam kehidupan kita sesuai dengan takaran kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ayo dibuka surat Al-Baqarah ayat 286. Ayat yang terakhir itu ya, di surat Al-Baqarah. Oke.
Ada ayatnya? Perhatikan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya, kemampuannya. Berarti kalau teman-teman mendapatkan sesuatu yang hari ini teman-teman dapatkan karena Allah tahu kesanggupan kita ada pada level itu. Kalau teman-teman tidak mendapat apa yang kita mau, ya, kita kehilangan itu. Kita ditinggal pergi oleh orang yang kemudian kita inginkan itu. Maka teman-teman percaya, jika dipaksakan, orang itu hanya akan menjadi beban yang melebihi batas kapasitas kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah kelak akan pertemukan kembali dengan orang yang seimbang dengan kita, yang sama dengan kita, dan kita siap menanggungnya. Kita siap mendapatkan beban itu. Laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Dia mendapatkan pahala dari kebaikan yang dia kerjakan, dan dia mendapatkan siksa dari kejahatan yang dia perbuatnya. Allah itu berlurus dengan kemampuan kita. Jadi kalau teman-teman diberikan beban hari ini, yang boleh jadi beban itu tak sesuai harapan kita, karena Allah tahu bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar yang Allah akan titipkan kepada kita dari kejadian-kejadian yang menimpa kita. Teman-teman sekalian, penting sekali kita untuk memahami skenario hidup kita ini dalam takaran dan pandangan Allah Subhanahu wa taala. Jika ada di antara kita yang sore ini seakan-akan mendapatkan beban yang berat, maka rubah mindsetnya. Beban yang berat itu, mengapa Allah titipkan kepada kita? Karena Allah percaya kita kuat, kita sanggup, kita mampu untuk bisa mendapatkan beban berat itu. Kenapa enggak yang lain, Ahilman? Yang mendapat beban itu kenapa saya, Ahilman? Karena teman-teman sanggup, orang lain enggak sanggup. Karena teman-teman sanggup, orang lain enggak sanggup. Maka dari situ kita bisa belajar. Mulai sore ini, jangan membandingkan masalah kita dengan masalah orang lain. Karena hakikatnya setiap orang itu diberikan beban masalah sesuai dengan takaran dan kemampuannya. Jika dia diberikan bebannya dengan beban seberat 10, maka dia akan mendapatkan tanggungan sebesar 10 juga. Dan itu akan disesuaikan dengan kemampuan yang dihadirkan oleh Allah kepadanya. Maka perhatikan kalimat selanjutnya. Yang ini kalimatnya menjadi doa yang boleh teman-teman amalkan dalam kehidupan teman-teman. Apa doanya? Kata Allah Subhanahu wa taala, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya. Lanjut lagi, Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Lanjut lagi, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Tuh, lihat. Jadi di awal ayat Allah sampaikan kepada kita, Allah tidak akan memberikan beban kepada kamu melebihi batas kemampuan kamu. Kamu hanya akan mendapatkan sesuatu sesuai dengan apa yang kamu lakukan. Jadi kalau bahasa gampangnya, kemampuan kita itulah yang nanti akan menjadi linier dengan apa yang kita dapatkan. Kalau teman-teman menginginkan sesuatu, tapi teman-teman gak dapat sesuatu itu, ingat
berarti boleh jadi teman-teman nggak butuh atau nggak pantas untuk bisa mendapatkan sesuatu itu. Dua dimensinya, boleh jadi orang itu lebih daripada kita, atau boleh jadi level kita lebih daripada dia. Yang sebenarnya boleh jadi teman-teman itu sedang akan disandingkan dengan orang yang layak bagi teman-teman semua. Kenapa enggak dia? Dia enggak baik buat kamu, barangkali begitu. Kenapa enggak dia? Ya Allah, padahal aku cinta sama dia. Dia enggak baik untuk kamu. Ada orang yang levelnya akan lebih baik untuk kamu dibanding dia yang pergi meninggalkan kamu. Clear. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Pernah enggak teman-teman mikirnya kayak gitu? Halo? Pernah enggak mikirnya kayak gitu? Jangan-jangan mikirnya gini, ya Allah, dia pergi. Ya Allah, cabutlah nyawa aku ya. Kehilangan orang yang kita cintai, ya biasa saja. Kehilangan pekerjaan misalnya. Ada di antara teman-teman yang bekerja kemudian kehilangan pekerjaan. Ya Allah, kenapa? Ingat ayat ini. Boleh jadi kualifikasi teman-teman lebih dibutuhkan di tempat perusahaan lain. Kemudian teman-teman diputuskan di perusahaan itu agar teman-teman punya jeda waktu untuk mencari pekerjaan lain yang lebih sama levelnya dengan teman-teman sekalian. Antum itu sempurna di mata Allah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kata Allah, sungguh aku menciptakan manusia dengan bentuk yang paling sempurna. Maka pesan Ahilman, jangan insecure dengan kehidupan kita saat ini. Jangan letih, jangan loyo, jangan minder. Karena Allah titipkan kelebihan kepada teman-teman semua. Jangan minder. Kalau ada teman kita yang ngundang nikah, datang. Aku mah gak mau datang. Kenapa? Siun pingsan. Datang. Bismillah. Tunjukkan teman-teman. Oke, kita sakit hati iya. Kita gelisah iya, kita galau iya. Tapi teman-teman ingat bahwa ada level terbaik yang sedang Allah siapkan untuk kita. Maka apa doanya? Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Sampai apa? Sampai apa kalimat selanjutnya? Lihat. Kalau teman-teman sudah meyakini ini, menerima sesuatu, yakin ada level terbaik sesuai dengan kebutuhan kita, maka teman-teman jangan sibuk minta sesuatu yang lain, tapi mintalah kepada Allah apa? Wa'fu anna, ya Allah, maafkan kami ya Rabb. Waghfir lana, ampuni kami ya Rabb. Warhamna, sayangi kami ya Rabb. Anta maulana fangsurna 'alal qaumil kafirin. Ya Rabb, tolong kami ya Rabb. Agar kami tidak tidak kemudian lemah ketika harus menghadapi sesuatu yang menyakiti kita gitu loh. Jadi apa perintah Allah kepada kita? Kalau teman-teman mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita, sikapnya adalah ridho, terima sesuatu itu, hadirkan prasangka baik kepada Allah, yakin ada sesuatu yang lebih baik yang akan Allah siapkan kepada kita. Setelah itu banyak minta ampun kepada Allah. Boleh jadi kesedihan yang menimpa kita, ujian yang menimpa kita, masalah yang menimpa kita, itu disebabkan karena ada kesalahan kita di masa lalu. Sehingga Allah berikan ujian kepada kita untuk mengingatkan kita kepada Allah agar kita semakin ingat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba Ahilman tanya, betul atau tidak kita itu seringkali bisa lebih dekat dengan Allah ketika sedang punya masalah. Betul atau tidak? Kita itu tahajudnya rajin, doanya panjang ketika kita belum mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Betul gak sih? Boleh jadi kalau doa kita dikabulkan, boleh jadi kalau keinginan kita dikabulkan, kita nggak doa lagi. Kita nggak minta lagi. Makanya oleh Allah dibuat patah hati kita, dibuat sakit hati kita, agar pelarian kita setelah itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah yang sudah menjadi sandaran kita, setelah kita patah hati, setelah kita sakit hati,
maka tunggu saatnya Allah akan membuat skenario terbaik dengan cara terbaik sehingga kita bisa mendapatkan ganti yang lebih baik daripada dia yang pergi meninggalkan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan ketika nanti penggantinya datang, pengganti itu akan sesuai dengan level kita. Teman-teman sekalian, kita itu adalah cerminan pasangan kita. Dengan siapa teman-teman ingin dipertemukan, maka daripada sibuk ngetek orangnya siapa, lebih baik sibukkan diri untuk memantaskan hati dan diri kita agar dipertemukan dengan orang yang pantas dengan kita. Kalau belum ketemu berarti belum pantas. Tapi kan sampai kapan? Teuing atuh. Wallahu a'lam bissawab. Allah yang lebih tahu. Tugas kita apa sekarang? Hadirkan ini semua. Banyak doa sama Allah, berprasangka baik sama Allah. Ada skenario terbaik yang sedang Allah siapkan. Terus gimana lagi biar cara kita bisa ridho? Maka selanjutnya adalah kita harus yakin dengan ayat dalam Al-Quran. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Maka sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan. Apabila kamu sudah selesai satu urusan, maka bersegeralah untuk menuju urusan yang selanjutnya. Disinilah ayat yang memerintahkan kita untuk segera move on dari kenyataan yang tak sesuai dengan harapan kita. Ayo, udah. Jangan galau-galau lagi, jangan gelisah-gelisah lagi, karena boleh jadi apa yang tidak kita dapatkan saat ini, Allah sedang atur skenario terbaiknya, agar kita bisa mendapatkan waktu dan orang terbaik dari apapun yang belum kita dapatkan saat ini. Sehingga hidupnya jadi enak teman-teman. Kalau teman-teman ngelamar pekerjaan, kemudian gak dapet, gak akan ngedumel. Gak akan ngomong gini, nah hanya perusahaan teh nerima aku. Ih, padahal aku teh gak ada kurangnya coba. IPK 2,5, tak eta nu kurang teh 2,5. Udah jangan nyalahin perusahaan yang gak nerima kita. Langsung, ingat yang tadi. Oke, ada tempat lain yang lebih baik, ada pengganti yang lebih baik, ada cara Allah yang lebih baik. Gitu. Teman-teman, lagi ta'aruf dengan seseorang. Masya Allah, udah deket banget. Tapi tiba-tiba meleset. Datang orang ketiga. Nikung di sepertiga malam. Set. Beda. Kita karyawan ternyata dia bos. Bos madu misalnya gitu. Jadi dia masuk set. Bos. Orang naon. Masuk. Lewat. Pergi. Dah kalem. Kalem. Tenang. Terus kumaha langsung cari jembatan. Lompat. Loncat. Nges palit maut teh. Kalem we. Kalau di sini ditolak, di sini ditolak, di sini ditolak. Mikir. Kunaon ieu teh masalahna. Jangan nyalahin Allah. Ahilman ingin mengajarkan kepada teman-teman, jangan suka nyalahin Allah. Banyak di antara kita yang suka keceplosan mungkin, ngomongnya jadi nggak benar. Ini mah udah takdir. Hati-hati dengan bahasa takdir itu. Kata Allah apa? Ma asobaka min hasanatin faminallah, wa ma asobaka min sayyiatin famin nafsik. Apa-apa kebaikan yang menimpa kamu datangnya dari siapa? Allah. Dan apa-apa keburukan yang menimpa kamu datangnya dari siapa? Dari kamu sendiri, bukan dari Allah. Kita mah kalau dapat kebaikan gara-gara kita, kalau dapat keburukan takdir Allah. Sageunahna ngomong teh. Kenapa kamu di PHK? Takdir Allah. Kenapa kamu ditolak? Takdir Allah. Jangan.
Boleh jadi memang izinnya izin Allah. Tapi boleh jadi ada evaluasi yang perlu kita hadirkan dalam kehidupan kita. Jadi teman-teman sekalian, ayolah. Mulai hari ini hadirkan sikap ridho namanya. 2 pekan lalu Ahilman ajarkan satu doa ya. Agar kita bisa ridho. Masih hafal nggak? Masih hafal nggak? Yang hadir 2 pekan lalu siapa? Saya. Oke. Masih hafal nggak saya? Oke. Mau diulangi lagi atau tidak? Oke. Doanya Allahumma. Oke, sama-sama. Allahumma raddini biqadaika wasabbirni ala balaika wa auzi'ni syukra ni'amaika. Ulangi ya. Allahumma raddini biqadaika wasabbirni ala balaika wa auji'ni syukra ni'amaika. Sekarang sama artinya ya. Allahumma ya Allah, raddini ridokan aku, biqadaika dengan ketentuanmu, wasabbirni dan sabarkan aku, ala balaika atas ujian-ujianmu, wa auzi'ni dan berikan kepadaku syukra rasa syukur, ni'amaika atas nikmat-nikmatmu. Ya, bacakan doa itu, doa agar kita bisa ridho menerima segala sesuatu dalam kehidupan kita. Nah, kalau sudah ridho, kalau sudah ridho, kita bisa nerima sesuatu itu, nanti naik levelnya, jadi ikhlas namanya. Jadi yang pertama apa dulu? Ridho dulu. Setelah ridho, baru nanti ikhlas. Nah, gimana caranya ikhlas? Bagaimana kita bisa ikhlas? Dari mana pelajaran ikhlas? Insya Allah kita akan bahas di Sabtu yang akan datang. Jadi setelah kita bisa ridho, kita nerima segala sesuatu yang tak sesuai harapan kita, maka sisanya kita baru ikhlas menjalani apa yang Allah sukai dalam kehidupan kita. Yang sampai pada akhirnya kita akan ditingkatkan derajatnya menjadi orang-orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa belajar menjadi orang yang lebih baik, lebih ridho, lebih yakin sama Allah, dan lebih bisa semangat, lebih kuat menatap hari-hari kita yang akan datang. Barakallahu fikum, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum doa dan muhasabah, silakan disiapkan infak terbaik. Kita akan sempurnakan dengan infak terbaik. Infak teman-teman, insya Allah kita akan gunakan sepenuhnya untuk operasional dakwah teman hijrah. Termasuk untuk program-program dari teman hijrah. Seperti share it, setiap Jumat alhamdulillah, infak dari teman-teman semua digunakan untuk memberikan makan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan insya Allah itu menjadi amal kebaikan bagi teman-teman sekalian. Siapkan infak terbaik, sedekah terbaik. Karena infak itu menyempurnakan doa. Infak itu menghalangi dari musibah dan ujian, dan infak itu bisa mengangkat derajat kehidupan kita. Sambil kita bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan teman-teman dibantu ofisial agar jamaah bisa berinfak dengan nyaman dan tenang. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam, salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika
Sama-sama lebih keras suaranya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi alaika, ya Rasul salam, salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah, Maha suci Allah, walhamdulillah, segala puji bagi Allah, wala ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, wallahu akbar. Allah Maha besar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya Allah, mudah-mudahan yang berinfak Engkau balas infaknya ya Rabb. Engkau berikan pahala terbaik kepada mereka ya Rabb, dan Engkau angkat derajat mereka ya Rabb. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Auzubillahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum kita kembali, mari sama-sama kita angkat kedua telapak tangan kita. Kita berdoa, bermuhasabah kepada Allah. Lembutkan hati kita. Tundukkan kepala kita. Tutup kedua mata kita. Duduk yang ternyaman, tenang. Doa setelah taklim adalah doa-doa yang sangat mustajab. Maka hadirkan kehusyuan dalam doa-doa kita. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim. 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 Tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita. Alhamdulillah ya Allah. Istighfar, astaghfirullah. 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 Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Teman-teman yang disayang Allah, hidup di dunia ini tidak lama, sebentar. Semakin hari waktu yang kita jalani semakin dekat dengan jadwal kematian kita. Waktu terus berputar.
Usia kita semakin bertambah, padahal hakikatnya kesempatan hidup kita berkurang. Bekal apa yang sudah kita siapkan? Amal apa yang sudah kita persembahkan? Rasa-rasanya lebih banyak dosa dibanding pahala yang kita lakukan. Rasa-rasanya lebih banyak dosa daripada amal soleh yang kita kerjakan. Istighfar kepada Allah, astagfirullah. Ingat-ingat saat kita berbuat dosa. Ingat-ingat semua dosa yang pernah kita lakukan. Sore ini Allah lembutkan hati kita untuk hadir di masjid ini. Padahal kita tahu bagaimana buruknya kita, bagaimana kelakuan kita, bagaimana hina dinanya diri kita, bagaimana kelamnya masa lalu kita. Rahmat Allah, Allah izinkan kita berjumpa sore ini. Istighfar, 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 astagfirullah, astagfirullah. Bayangkan wajah-wajah orang yang kita cintai. Hadirkan wajah orang tua kita. Ayah, ibu. Rasanya selama kita hidup lebih banyak menyakiti hati mereka dibanding membahagiakan mereka. Lebih banyak mengecewakan perasaan mereka daripada membahagiakan mereka. Sampai usia saat ini, apa yang sudah kita berikan kepada orang tua kita? Istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Teman-teman angkat kedua telapak tangannya, aminkan dalam hati masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, kami semua yang hadir sore ini, kami semua yang mengangkat tangan kami sore ini, kami semua yang meneteskan air mata sore ini, kami semua yang merintih berdoa kepadamu sore ini. Ya Allah, kami mohon kepadamu, tatap kami semua dengan rahmat-Mu ya Rabb. Cintai kami semua dengan cinta-Mu ya Rabb. Rahmati kami semua dengan rahmat-Mu ya Rabb. Ridhoi pertemuan kami sore ini ya Allah, agar menjadi pertemuan yang Engkau berikan pahala terbaik untuk kami ya Rabb. Ya Allah, ya Ghaffar, ya Ghafur. Duhai Allah yang Maha Pengampun. Ya Allah, kami mohon kepadamu, kami yang buruk masa lalunya ini ya Rabb, kami yang hina dina kelakuannya ini ya Rabb, kami yang kotor hatinya ini ya Rabb, kami yang banyak dosanya ini ya Rabb, kami yang tidak terhitung maksiatnya ini ya Rabb. Kami mohon kepadamu, ampuni semua dosa yang pernah kami lakukan ya Allah. Jangan keluarkan kami dari masjid ini kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Jangan Kau pisahkan pertemuan kami sore ini kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami ya Rabb. Ampuni dosa-dosa kami, dosa kecil, dosa besar, dosa yang kami sengaja, dosa yang tidak sengaja, dosa yang kami sembunyikan rapat-rapat, sampai dosa yang kami buat terang-terangan. Ighfir lana ya Rabb. Ampuni mata kami,
lisan kami, telinga kami, tangan kami, perut kami, kemaluan kami. Ampuni jika di antara kami yang hadir sore ini ada yang pernah berzina, ya Rabb. Ampuni, ampuni, ampuni. Ampuni di antara kami jika ada yang pernah durhaka kepada orang tua kami, ya Rabb. Allahumma gfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ya Rabb, kami mohon kepadamu, tanamkan ketenangan di hati kami, ya Allah. Pulang dari sini lebih tenang hati kami, ya Allah. Kuatkan kami, ya Allah. Tunjukkan jalan keluar terbaik atas semua kesulitan kami, ya Allah. Allahumma raddina biqadha'ika wasabbirna ala balaika wa auzi'na syukra ni'amaika. Ya Allah, berikan kekuatan ridho kepada kami atas semua ketentuan-Mu, ya Rabb. Sabarkan hati kami atas semua ujian dari-Mu, ya Rabb. Dan tunjukkan rasa syukur terbaik kami atas semua nikmat-Mu, ya Rabb. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami semua teman hijrah. Kami semua teman hijrah. Kami mohon kepadamu, sebagaimana Engkau satukan kami di dunia, kumpulkan kami semua nanti di surgamu, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, berkahi kami semua, ya Allah. Berkahi sisa usia hidup kami, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, kabulkan doa kami, ijabah semua permintaan kami, dan berikan yang terbaik untuk kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.